Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Gustidiansa Fitri, mahasiswa dari Universitas Siber Asia, jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan hasil dari tugas saya untuk mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Yuanisa Isnafi, SE MSAK. Baik, di sini saya mengambil materi, salah satu materi dari perkuliahan semester 3 yaitu laporan keuangan perpajakan dan arus kas. Nah, di sini sebelumnya kita harus mengetahui pengertian apa itu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 tahun 2015 adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, atau yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana. Nah, catatan dan laporan lainnya serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu, juga termasuk schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industri dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Nah, untuk jenis-jenis laporan keuangan di sini ada 5 yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Baik, untuk yang pertama neraca. Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode. Nah, biasanya neraca ini berisikan akun-akun real, yaitu akun real itu ada aktiva, pasiva. Nah, aktiva ini biasanya ada harta, ada aset tetap, ada aset tidak berwujud. Jadi semua harta masuk ke neraca dan semua hutang pun juga masuk ke neraca. Nah, untuk yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laporan laba rugi ini laporan yang berisi kan akun-akun dari akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Nah, di sini laporan laba rugi juga digunakan untuk menunjukkan laba dalam satu periode perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ini menunjukkan seluruh perubahan ekuitas dalam satu periode. Jadi jika ada penambahan atau pengurangan akan kita ketahui di laporan perubahan ekuitas. Nah, yang keempat yaitu arus kas. Nah, arus kas akan menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan. Jadi arus kas ini dibagi dari tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Nah, di sini selanjutnya yaitu kita bahas mengenai laba akuntansi versus arus kas. Nah, laba akuntansi ini biasanya diperoleh karena adanya penekanan pada laba. Nah, biasanya juga laba akuntansi ini mengakui adanya transaksi yang tidak melibatkan kas. Jadi termasuk penjualan secara kredit, karena penjualan kredit itu kita tidak menerima kas, jadi masuk ke laba akuntansi. Karena di laba akuntansi itu meskipun penjualan itu kredit, tetap diakui sebagai penjualan yang nantinya akan menambah penjualan dan akan menghasilkan lebih besar laba. Nah, yang ketiga yaitu laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan laba rugi. Nah, laba akuntansi ini merupakan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Nah, yang arus kas. Untuk arus kas, itu yaitu mencatat semua transaksi cash atau keluar masuknya uang, baik dari kegiatan investasi, operasi, dan pendanaan. Nah, arus kas ini dinilai memaksimalkan nilai saham. Kenapa? Jadi gini, menurut manajemen keuangan arus kas itu lebih penting daripada laba akuntansi. Kenapa? Karena
Karena nilai aset atau nilai saham tergantung pada arus kas yang diperkirakan akan dihasilkan oleh aset tersebut. Nah, pihak manajemen akan memaksimalkan arus kas untuk investor dalam jangka panjang. Jadi, jika arus kas lancar dan dinilai baik, maka investor akan memilih perusahaan itu untuk investasi ataupun untuk menanam modal. Dan juga arus kas jika dinilai baik akan menghasilkan dividen yang lebih besar. Nah, biasanya memang manajer harus memaksimalkan arus kas untuk kepentingan itu. Jadi untuk selanjutnya yaitu free cash flow atau free cash flow atau FCF. Nah, ini merupakan salah satu alat pengukur pertumbuhan kinerja keuangan dan kesehatan perusahaan. Arus kas yang benar-benar tersedia atau arus kas bersih untuk didistribusikan kepada seluruh investor atau pemegang saham dan pemilik utang, atau dapat digunakan untuk dividen, ekspansi, maupun untuk pelunasan hutang. Nah, free cash flow atau arus kas bebas merupakan sisa dari semua transaksi atau aktivitas operasi pendanaan maupun investasi yang dananya bisa dipakai untuk membayar utang, membagi dividen, atau ekspansi. Nah, selanjutnya, kita bahas tentang nilai buku dan nilai pasar. Nah, nilai buku ini biasanya kita sebut dengan nilai akuntansi. Nah, nilai ini ditujukan di neraca perusahaan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Aset harus tercatat pada biaya historis dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi, nilai buku ini merupakan nilai yang dicatat atau nilai real yang terjadi atau dicatat dalam laporan keuangan. Jadi misalnya suatu perusahaan memiliki aset peralatan mesin fotokopi dengan harga perolehan 10 juta, maka dalam 10 juta dalam 10 tahun yang akan datang, maka nilai bukunya bukan 10 juta lagi, maka akan dikenakan penyusutan. Nah, penyusutan ini jika dalam 10 tahun itu disususkan 10%, maka nantinya setiap tahun nilai bukunya juga berubah-ubah sesuai dengan penyusutannya. Nah, untuk nilai pasar. Nah, nilai pasar ini digambarkan sebagai jumlah maksimum yang pembeli siap membayar untuk suatu aset di pasar yang kompetitif, dikenal sebagai nilai pasar. Ini adalah nilai di mana perdagangan aset dilakukan di pasar. Sekarang jika kita bicara tentang nilai pasar atau suatu perusahaan, itu adalah nilai perusahaan publik. Nah, yang terakhir kita bahas tentang materi pajak. Nah, yang pertama, pajak merupakan retribusi yang kita bayarkan ke kas negara. Di sini kita akan bahas dua macam pajak, yaitu pajak penghasilan dan pajak perseroan atau PT. Nah, pajak penghasilan itu yaitu pajak yang dikenakan atas gaji karyawan atau pendapatan yang diterima yang dibayarkan ke kas negara. Nah, yang kedua yaitu pajak perseroan, pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan. Nah, wajib pajak ini membayar pajak untuk upah, gaji, dan atas pendapatan investasi, dividen bunga, dan laba dari penjualan sekuritas, serta laba perusahaan, perseroan, maupun PT. Nah, tarif pajak bersifat progresif, yaitu semakin tinggi pendapatan seorang presentasi pajaknya juga dibayarkan akan semakin tinggi. Nah, jika dalam pengambilan keputusan keuangan, sangat penting untuk membedakan tarif pajak. Nah, di sini ada dua tarif pajak yang harus kita ketahui, yaitu tarif pajak rata-rata dan tarif pajak marginal. Nah, yang pertama, tarif pajak rata-rata. Tarif pajak rata-rata yaitu total pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba yang dikena pajak. Nah, itu merupakan tarif pajak rata-rata. Yang kedua yaitu tarif pajak marginal. Tarif pajak marginal ini jumlah terutang pajak atas penambahan uang yang diperlukan berikutnya. Nah, untuk tarif pajak bersifat progresif ini, jika penghasilan suatu karyawan besar, pajaknya pun juga akan besar. Sebaliknya, jika penghasilan tersebut kecil, maka pajaknya juga kecil. Itu yang dimaksud dengan pajak progresif. Nah,
Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.